Pastinya seru dong. Kisah ini angkat dari legenda Gunung Koto Tinggi yang berada di Kecamatan Lentah dengan judul Muara Batang Sikobo. Sungai Sikobo berada di ujung Gading, Kecamatan Bangkalintang, Barat. Sungai ini berhulu dari Gunung Malintang, daerah Situa yang berada jauh di sana. Sungai Sikobo merupakan salah satu sungai terbesar yang berada di Kecamatan Lentah Malintang. Airnya yang jernih, bersih, terasa sangatlah sejuk. Mengalir di bawah jembatan gantung yang merupakan peninggalan yang sangat bersejarah buat kita semua. Hampir seluruh ketinggian sungai menggunakan sungai ini untuk berbagai kebutuhan seperti mencuci, mandi, mengambil pasir, batu, ataupun mencari ikan untuk memenuhi nafkah keluarga. Ikan di sungai ini sangatlah banyak, makanya ada sebagian penduduk yang bekerja mencari ikan, hasil tangkapannya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Canda dan tawa anak-anak pinggiran sungai hadir setiap saat membuat suasana Batang Sikobo. Bernakian kemari, kejar-kejaran, melompat ke dasar sungai, dan sesekali muncul lagi ke permukaan sungai. Makanya anak-anak pinggiran sungai sangat jago berenang. Pada zaman dahulu, Sungai Sikobo bermuara ke Jorong Sikobo, Kecamatan Koto Balingkang. Namun pada akhirnya sungai ini bermuara ke Air Bangis, Kecamatan Sungai Bermas. Nah teman-teman, penasaran kan kenapa sungai ini muaranya pindah ke Air Bangis? Mau tahu kan teman-teman? Begini kisahnya. Pada zaman dahulu kala, daerah Gunung Koto Tinggi hiduplah sekelompok penduduk. Namun, karena terserang penyakit yang berbahaya, penduduk tersebut pindah ke daerah Pancuren dan pada akhirnya pindah lagi ke daerah Sikobo. Dan sampai saat ini mereka berdomisili di daerah tersebut. Mereka hidup tentram dan damai. Kebersamaan mereka dalam berbagai hal seperti menangkap ikan, membangun rumah, mengerjakan sawah, dan banyak lagi pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersama. Sikap gotong royong mereka bangun negerinya patut kita jadikan sebagai contoh. Daerah Sikobo yang berada di pinggir pantai haruskan penduduknya mata pencaharian sebagai nelayan. Walaupun ada juga sebagian kecil yang bermata pencaharian sebagai petani, yaitu bersawah. Air untuk pengalihan penduduk berasal dari aliran sungai Batang Sikobo. Pada suatu hari, dari kejauhan terlihat sebuah kapal besar hendak merapat ke pinggir pantai. Sekelompok penduduk pun yang melihatnya berlarian sambil memanggil penduduk yang lain. Hoi, yang kapuang, laikala menang tibo, yang kapuang, mudah kutu bilawi. Teriak seorang pemuda. Mendengar teriakan pemuda tersebut, mereka pun berlayar ke pinggir pantai sambil bersembunyi di balik semak-semak. Tot, tot, tot. Terdengar suara kelas mengapa. Tak lama kemudian kapal tersebut merapat ke
tahun Raja Wajangwe Ome, semua yang ada di kapal pun turun menuju perkampungan. Dari balik semak-semak terdengarlah suara berisik. "Ada siapa di sana? Ayo keluarlah, kami bukan orang jahat," kata Raja Wajangwe Ame. Akhirnya penduduk yang bersembunyi di balik semak-semak pun keluar. "Ada apa ya tuan-tuan datang ke daerah kami?" tanya salah seorang penduduk. "Maaf kalau kedatangan kami membuat heran tuan-tuan di sini. Kami datang dari negeri seberang, bukan hendak bermaksud mengganggu ketenangan tuan-tuan. Adapun maksud dan tujuan kami hendak meneruskan hidup di tanah tuan-tuan. Bolehkah tuan?" tanya Raja Wajangwe Ome. "Kalau memang kedatangan tuan-tuan mencari rezeki di sini, ayo kita sama-sama membangun negeri ini," jawab penduduk tersebut. Sejak saat itu, penduduk Sikobo semakin ramai. Mereka hidup rukun walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda, sehingga masing-masing penduduk menguasai bahasa lainnya, sehingga kita tidak mengetahui lagi adanya perbedaan asal, karena semuanya sudah menggunakan bahasa Melayu. Pada suatu hari, dari kejauhan terlihat seorang lelaki tua, pakaian kumal, berkaki-kaki, menggunakan sebuah tongkat mengunjungi perkampungan tersebut. Sekelompok pemuda pun yang melihatnya sambil berbisik-bisik. Bolehkah aku meminta secangkir air minum?" tanya Pak Tua Kumal. "Wahai Pak Tua Kumal, tentu saja tidak ada secangkir air pun untukmu," jawab salah seorang pemuda. "Kalau memang secangkir air pun tak dapat diminta di sini, kalian akan rasakan kesulitan air. Akan aku pindahkan aliran batang Sikobo ini menuju air Bangis," kata Pak Tua Kumal sambil menarik tongkatnya dari muara batang Sikobo menuju air Bangis. Mengetahui pendapat pemuda tersebut, ketua adat yang berada di daerah tersebut sangatlah marah, karena atas perbuatan pemuda tersebut terhadap tamu yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Pemuda itu sangatlah mendesak atas perbuatan jahilnya. Nah teman-teman, seru kan cerita Abi? Seru. Nah teman-teman, ada pun hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini. Pertama, gunakanlah sumber daya alam dengan baik. Kedua, kita harus berlaku sopan terhadap siapapun. Ketiga, jangan berlaku kikir dan kasar terhadap siapapun, karena setiap pelaku jahat pasti ada ganjarannya. Sekian dari saya, Alisa Arasi. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi